Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pemilihan proyek usaha, di mana dalam pemilihan proyek usaha ini kita masih mengacu pada studi kelayakan secara finansial. Jadi nanti konsepnya adalah terdapat beberapa alternatif usaha, ya, misalnya di bidang agribisnis, maka di sini kita perlu memilih salah satu dari usaha tersebut. Pemilihan didasarkan pada mana usaha yang memberikan keuntungan atau NPV paling besar atau yang memberikan biaya paling kecil. Unik kompetensinya adalah melakukan pemilihan proyek atau usaha agribisnis. Elemen kompetensinya adalah melakukan pemilihan proyek atau usaha agribisnis yang paling menguntungkan. Dalam pemilihan usaha, ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama yang disebut dengan mutuali eksklusif. Apa itu mutuali eksklusif? Jadi kita ibaratkan atau ilustrasinya adalah seperti ini. Ketika kita ingin melakukan suatu usaha, ya misalnya pada saat pertemuan 1, pertemuan 2, di sini adalah kita dituntut untuk menentukan proyek apa yang akan kita lakukan analisis. Ya, jadi ketika kita ingin berusaha, biasanya kita dihadapkan pada banyak alternatif atau peluang usaha. Misalnya di bidang agribisnis ada usaha budidaya ikan lele, kemudian alternatif yang kedua adalah usaha budidaya ayam petelur, kemudian yang ketiga bisa juga terkait dengan usaha tani, misalnya budidaya jagung dan lain sebagainya. Nah, dari situ adalah kenapa kita memilih banyak alternatif? Karena kita mengingat bahwa potensi sumber daya masih banyak yang belum digunakan atau dimanfaatkan sepenuhnya. Sehingga kita perlu rencana, ya. Jadi ketika kita sebelum memilih, kita perlu rencana usaha di mana kita harus menyiapkan alternatif rencana usaha itu adalah lebih dari satu. Kemudian di pihak lain, ya, dengan sumber daya yang belum dimanfaatkan, kemudian mendorong kita untuk memilih ataupun mendorong kita untuk memiliki alternatif lebih dari satu, tetapi di pihak lain ada keterbatasan dana yang tersedia. Jadi artinya adalah ketika kita sudah menyediakan alternatif usaha itu lebih dari satu, ternyata di pihak lain kita memiliki keterbatasan. Apa keterbatasannya itu? Dana atau uang yang dimiliki, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin semua rencana usaha itu bisa dilaksanakan. Contohnya tadi usaha di bidang agribisnis ada 3 pilihan. Tidak mungkin 3-tiganya itu akan kita jalankan secara bersamaan. Sehingga perlu adanya pemilihan atau kita harus memilih salah satu dari ketiga alternatif tersebut. Ketika kita memilih salah satu, maka secara otomatis kita akan meniadakan atau mengorbankan usaha lain, ya. Nah, berdasarkan ilustrasi ini bisa disimpulkan bahwa mutuali eksklusif itu adalah memilih salah satu proyek dari berbagai alternatif yang memberikan keuntungan yang lebih besar, ya, atau memberikan biaya yang lebih kecil. Alasan dilakukannya mutuali eksklusif atau pemilihan proyek yang pertama adalah keterbatasan dana. Apalagi ketika kita dana yang kita gunakan itu misalnya berasal dari pinjaman. Kemudian keterbatasan sumber daya yang akan digunakan, baik itu bahan baku, kemudian baik itu sumber daya tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Kemudian antara proyek-proyek tersebut tidak dapat berjalan secara bersama-sama. Jadi artinya adalah harus ada satu yang dikorbankan. Artinya adalah mengharuskan kita untuk memilih hanya salah satu proyek. Kemudian dari berbagai usulan proyek sebenarnya hanya satu yang akan diinvestasikan. Jadi ini ibaratnya ketika kita presentasi atau mengajukan kepada investor, maka pasti hanya salah satu proyek yang akan didanai oleh investor tersebut.
Kriteria investasi yang digunakan dalam mutually eksklusif atau pemilihan proyek. Jadi ketika kita mau menentukan proyek mana yang akan kita pilih dari 3 atau 4 alternatif, ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan. Nah, kriteria ini adalah mencakup kepada analisis finansial. Ya, jadi adalah 3 kriteria utama yang harus diperhatikan ketika kita mau menentukan atau ketika kita mau memilih proyek mana yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah NPV, Net Present Value proyek tersebut. Kemudian Net BC, kemudian yang terakhir adalah IRR. Jadi di antara ketiga ini bisa kita lihat antara proyek A, proyek B, proyek C, proyek D. Nah, di antara keempat proyek ini ya kita lihat kriteria yang paling besar ya di antara ketiga kriteria ini yang mana. Ketika misalnya proyek A, oh ternyata proyek A NPV, Net BC dan IRR-nya lebih besar di antara proyek lain. Maka yang kita pilih ada proyek A. Ini adalah contohnya, ya, misalnya ada 2 proyek atau usaha yang direncanakan, yaitu proyek A, yaitu proyek besar, dan proyek B, itu proyek kecil, ya. Kriteria investasinya adalah NPV, Net BC, IRR. Di sini ada di dalam tabel bisa dilihat ada proyek A, proyek besar, NPV-nya 100 juta, Net BC-nya adalah 1,60 dan IRR-nya adalah 25%. Kemudian proyek B, NPV-nya 60 juta, Net BC 1,25, IRR adalah 17%. Dari data ini berdasarkan pada ketiga kriteria ini, antara proyek A, proyek B mana yang akan dipilih? Yang akan dipilih adalah proyek A, ya. Pada kasus di atas menunjukkan bahwa proyek A memiliki semua kriteria yang lebih besar dari proyek B. Maka yang dilakukan adalah kita memilih proyek A. Kemudian ada contoh studi kasus yang kedua, ya. Bisa dilihat di sini ada proyek A, proyek B dari ketiga kriteria. Untuk NPV proyek A itu 100 juta, proyek B 60 juta. Untuk Net BC proyek A 1,60, proyek B 1,25. Kemudian untuk IRR, proyek A 17% dan proyek B 25%. Berdasarkan pada data ini, apa yang harus kita lakukan? Ternyata NPV dan Net BC proyek A itu lebih besar daripada proyek B. Tetapi IRR proyek A itu lebih kecil dibandingkan dengan proyek B. Maka kalau misalnya kasusnya seperti ini, maka kita tidak bisa hanya memilih berdasarkan kriteria investasi atau berdasarkan data yang sudah ada. Tetapi kita membandingkan kembali ya berdasarkan data yang ada, maka yang kita lakukan adalah kita harus melakukan analisis selisih net benefit dari kedua proyek tersebut. Jadi nanti ada data net benefit, misalnya net benefit proyek A, net benefit proyek B. Nah, selisihnya ya itu yang disebut dengan net benefit yang baru. Net benefit yang baru ini berasal dari mana? Yaitu selisih antara net benefit A dan net benefit B. Nah, net benefit yang baru ini yang merupakan selisih dari proyek tersebut, inilah yang kita gunakan sebagai acuan. Jadi, selisih net benefit ini kita cari IRR-nya. Jadi, nanti ada yang disebut dengan IRR yang baru. Jadi, acuannya itu adalah IRR baru tersebut. Ketika apabila IRR selisih net benefit, ya ketika IRR baru itu, ya IRR yang kita cari baru lagi, ya berdasarkan pada data selisih net benefit yang baru, ya itu lebih besar daripada bunga bank yang berlaku, ya IRR dari proyek lain selain proyek A dan B, maka proyek A lah yang dipilih. Namun, apabila IRR selisih net benefit atau IRR baru yang kita hitung kembali ya itu adalah lebih kecil dari bunga bank yang berlaku, maka proyek B yang kita pilih. Nah, ketika kita memilih proyek B itu adalah karena dia proyeknya kecil, kemudian dia ada sisa dana, maka kelebihan dananya dapat digunakan untuk proyek lain
ya. Kemudian selain itu ada yang disebut dengan crossover discount rate ya. Jadi crossover discount rate ini pemilihan proyek didasarkan pada pertama biaya yang sama dan yang kedua adalah benefit yang sama ya. Crossover discount rate itu akan digunakan apabila pada dua kondisi. Apa saja? Yang pertama, ada dua proyek yang memiliki biaya yang sama. Ketika proyek A dan proyek B itu biayanya sama, maka proyek mana yang kita pilih? Proyek yang kita pilih adalah proyek yang memiliki benefit yang lebih besar atau NPV yang lebih besar. Ini adalah kondisi pertama. Jadi ketika ada dua proyek dengan biaya yang sama, misalnya biayanya sama-sama 100 juta, baik itu proyek besar maupun proyek kecil, maka yang kita pilih adalah yang memberikan NPV yang lebih besar antara kedua proyek tersebut. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua itu adalah ketika ada dua proyek yang mempunyai benefit yang sama atau benefit yang relatif sulit diperhitungkan. Jadi kalau kasus yang kedua ini adalah ketika dia memiliki keuntungan yang sama. Oh, ternyata proyek A dan proyek B itu sama-sama nantinya akan memberikan keuntungan 100 juta. Maka proyek mana yang akan kita pilih? Maka proyek yang akan kita pilih itu adalah kita memilih proyek yang punya present value dari biaya yang lebih kecil. Artinya apa? Ketika dia ada dua proyek yang memiliki benefit yang sama, maka kita pilih proyek yang memberikan biaya yang lebih sedikit ya. Jadi the crossover discount rate ini berlaku pada dua kondisi ini ya. Kita contohkan, ini misalnya kasus yang pertama. Ketika suatu proyek ya memiliki biaya yang sama ya, apa yang terjadi? Ya, di sini ada discount rate ya, horizontal, vertikalnya adalah NPV atau keuntungan. Nah, di situ titik tengahnya ya, ketika NPV-nya 30 bisa dilihat kemudian discount rate-nya atau IRR-nya itu adalah 10, itu terjadi crossover discount rate ya. Nah, pada kasus di sini bisa dilihat bahwa ketika tingkat suku bunganya diskon rate-nya adalah 5%, apa yang terjadi? Kita lihat 5% kita tarik garis ke atas ya, maka keuntungan yang diperoleh adalah 50. Sedangkan 50 itu untuk proyek A. Kemudian apa yang terjadi pada proyek B? Oh, ternyata proyek B 40. Jadi ketika tingkat suku bunganya 5%, maka yang kita pilih adalah proyek A. Kenapa? Karena proyek A memberikan keuntungan atau NPV yang lebih besar daripada proyek B. Kemudian kasus yang kedua ataupun situasi kedua, ketika tingkat suku bunganya 14% ya bisa dilihat. Nah, di sini pada 14%, proyek B akan memberikan keuntungan sebesar 27. Ya, sedangkan proyek A dia memberikan keuntungan sebesar 15. Maka ketika tingkat suku bunganya adalah 14%, maka proyek B lah yang kita pilih. Kenapa? Karena proyek B memiliki atau memberikan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan pada gambar ini bisa disimpulkan bahwa ketika tingkat suku bunganya itu kurang dari 10%, maka yang kita pilih adalah proyek A. Ketika tingkat suku bunganya kurang dari atau lebih dari 10%, maka yang kita pilih adalah proyek B. Kenapa seperti itu? Karena bisa kita bandingkan keuntungan yang diperoleh. Ya, ini kesimpulannya ya. Pada diskon faktor atau diskon rate 5%, itu NPV proyek A lebih besar daripada proyek B. Pada tingkat suku bunga 14%, ternyata proyek A atau NPV A itu lebih kecil daripada NPV B. Ya. Kemudian pada saat dia 10%, maka NPV antara A dan B itu sama ya. Apabila tingkat suku bunga yang berlaku kurang dari 10% ya, maka kita akan memilih proyek A. Apabila tingkat suku bunga yang berlaku lebih dari 10%, maka kita akan memilih proyek B. Ini adalah contoh situasi kedua dari crossover discount rate. Ini ketika dia dua proyek memberikan keuntungan yang sama, maka kita harus memilih proyek yang memiliki biaya yang lebih rendah. Ya, dari sini bisa dilihat
Crossover diskon rate tercapai pada saat diskon rate-nya 14 dan biaya yang dikeluarkan sebesar 15. Pada saat tingkat suku bunga atau diskon rate 7%, bisa dilihat 7%, bagaimana dengan PV atau biaya? Ya, ini adalah biaya kita bandingkan dengan. Ternyata proyek A memberikan biaya sebesar 27, kemudian proyek B memberikan biaya sebesar 20. Proyek mana yang kita pilih ketika tingkat suku bunganya 7%? Adalah proyek B. Kenapa proyek B? Karena proyek B itu biayanya hanya 20, sedangkan proyek A dia 27. Kemudian ketika diskon rate-nya 20%, ya, proyek B itu memberikan biaya 11, sedangkan proyek A dia memberikan biaya 5. Ya, jadi dari sini adalah yang kita pilih adalah proyek A. Ya, kenapa proyek A? Karena proyek A memberikan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proyek B, ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan pada saat tingkat suku bunganya 7%, ya, biaya proyek A itu lebih besar daripada biaya proyek B. Ketika tingkat suku bunganya 20%, biaya proyek A itu lebih kecil daripada biaya proyek B. Dan ketika tingkat suku bunganya 14%, ini biayanya sama antara proyek A dan proyek B. Maka ini tercapai crossover diskon rate. Apabila tingkat suku bunga yang berlaku lebih dari 14%, maka kita akan memilih proyek A. Dan apabila tingkat suku bunga yang berlaku kurang dari 14%, maka kita akan memilih proyek B. Ya, ini ilustrasi dari persiapan pemilihan proyek usaha agribisnis, ya. Demikian penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.